Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan Polri mengatakan, ya udah, kasus ini nggak usah dilanjutin. Maka penyidik Bareskrim Polri yang menerima laporan pengacara para terpidana itu mempunyai kewajiban untuk memeriksa Rudiana. Data yang menunjukkan kematian para jurnalis di luar zona perang atau dialami oleh para jurnalis yang melakukan liputan terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Setelah 49 hari ditahan, Peggy Setiawan akhirnya menghirup udara bebas. Ya, gugatan pra-peradilan Peggy dikabulkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman, sehingga langsung dibebaskan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Hakim menyatakan proses penetapan Peggy sebagai tersangka tidak sah dan harus batal demi hukum. Di Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Re 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Meski telah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan berpeluang bisa jadi tersangka lagi menurut penasehat ahli Kapolri, asalkan polisi memiliki bukti baru. Sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya adalah karena kesalahan tangkap dan gitu kan. Itu kepolisian masih bisa melakukan penyidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti yang baru yang dimiliki gitu. Tapi seandainya nanti kemudian putusan PK itu membatalkan putusan tahun 2016 dulu, otomatis polisi tidak akan mencari lagi yang sisa 3 DPO itu. Dia harus mencari lagi siapa pembunuh daripada Vina dan Eki itu semuanya. Kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea berpendapat sama. Pengacara kondang itu berkeyakinan ada celah yang bisa membuat Peggy bisa ditahan dan menjadi tersangka dalam kasus Vina. Tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Ada kemungkinan ya bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan Polri mengatakan, ya udah, kasus ini nggak usah dilanjutin. Bisa jadi. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut, berdasarkan amar putusan Hakim pra-peradilan, Peggy Setiawan tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Berdasarkan amar putusan nomor 5 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon, itu berarti ini sudah terkunci. Ya. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami tidak dapat ditersangkakan lagi karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Majelis hakim yang mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan layaknya membawa angin segar bagi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini masih ditahan. Kuasa hukum ketujuh terpidana Roli Panggabean menyatakan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti baru yang akan diajukan sebagai peninjauan kembali atas kasus yang menimpa kliennya.
Itulah mukjizat ya buat Peggy, buat kami itu jalan masuk untuk kita lebih banyak mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam rangka kami menyusun novum untuk PK. Ya mudah-mudahan lah, ini udah ada jalan masuknya, banyak kejanggalan dan lain sebagainya. Ya itu nanti kami akan rangkaikan dalam satu bentuk uraian kejadian beserta dengan bukti-buktinya. Pasca bebasnya Peggy Setiawan dari tahanan Mapolda Jawa Barat, kini ayah kekasih Vina Ibtu Rudiana menjadi sosok yang paling dicari. Pengacara Peggy Setiawan menyebut Rudiana lah yang membuat laporan polisi berisi deretan nama tersangka. Ibtu Rudiana itu saksi kunci ya. Jadi Ibtu Rudiana ini ya Bu, yang pada saat diamankan pelaku itu kan oleh Rudiana ya, itu tertuang di dalam baik di dalam BAP maupun di dalam 3 putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Mengakui dalam kesaksiannya itu ialah yang mengamankan, ialah yang mengintegrasi. Maka di posisi Pak Rudiana sebagai terlapor yang dilaporkan oleh terpidana, maka penyidik Bareskrim Polri yang menerima laporan pengacara para terpidana itu mempunyai kewajiban untuk memeriksa Rudiana. Sejalan dengan pengacara Peggy, praktisi hukum Saur Siagian menilai ada kerusakan dalam proses penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Saur, ada potensi kesalahan prosedur atau pelanggaran hukum oleh Ibtu Rudiana yang turut terlibat dalam penanganan kasus ini. Kedua, yang kehilangan anak, pertanyaan besar memang awal kerusakan ini harus kita jujur dimulai dengan barangkali saudara bapaknya Eki begitu emosional, dia yang sepihak melakukan penyidikan padahal Tuhan mengatur seperti putusan pra peradilan soal Peggy harus ada surat-surat, ada surat penyidikan sehingga melakukan penangkapan, tapi ini sebaliknya ditangkap dulu bahkan mereka ini dianiaya kemudian tetap tersangka. Jadi potensi saya kira terjadi katakanlah pelanggaran hukum itu sangat serius. Efek domino bebasnya Peggy Setiawan menyisakan pertanyaan mengenai konstruksi hukum yang dibangun dalam memecahkan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kerja serius kepolisian mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki sangat dinanti demi tuntasnya kepercayaan publik kembali. Ketua KPU Hasyim Asyari diberhentikan karena terbukti bersalah dalam kasus tindak asusila. Di media sosial ramai dengan kabar kerja KPU yang senang berfoya-foya. Is it news or hoax?